Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Jalali wal Ikram. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Ya Allah, ya Ilah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, Zat yang maha agung dan maha bijaksana, yang telah mempertemukan kita ke dalam majelis yang dicintainya, yang telah membuat kita tergerak hati untuk mendatangi melalui langkah kaki yang cukup jauh, hingga kita berkumpul di dalam pertemuan yang indah di hadapannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasad dan raga yang hina dan papa ini akan terkapar mati, terbujur kaku, hina dan hina. Dia akan menjadi bangkai di atas muka bumi yang fana dan bersifat sementara ini. Tidak berarti dan dia telah angkuh dan sombong bertahun-tahun lamanya di atas muka bumi. Tetapi kembali ketika berpulang ke rahmatnya, melalui ruhnya, melalui jiwanya, maka dia tidak memiliki arti apa-apapun di atas muka bumi ini. Bagi yang tidak pernah mengenal dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhina dia karena badannya hancur dimakan tanah, dicabik-cabik oleh binatang aneh di dalam kubur, dihina dan dihina, lalu dia sisa tengkorak, berbau dan busuk tiada duanya. Maka sebagai hamba Allah yang dicintai dan dimuliakan Allah, wajib hukumnya selama kita hidup di atas punggung bumi ini, kita harus mengingat siapa diri kita. Jasad kita ini harus kita bersihkan dan selalu kita sucikan, agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa mengenal siapa yang berada di belakang jasad kita. Ada tubuh kasar kita yang bernama jasad ini. Di belakang kita lah yang bernama tubuh halus atau bernama jiwa. Jiwa dan jiwa. Jiwa ini tidak akan hidup sekali lagi kalau tidak didatangkan atau tidak didatangkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik jiwa tubuh yang halus, ada lagi yang lebih halus yang bernama ruh. Ruh itulah datang pada 120 hari dalam kandungan ibu kita. Bersatulah antara ruh dan jiwa, maka jadilah yang disebut dengan nyawa. Nyawa dan nyawa. Campuran antara jiwa dan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut nyawa. Jiwa itu adalah tubuh halus daripada badan kasar kita atau raga kita. Raga ini bangkai, tubuh kasar ini bangkai. Tangan, kaki, mata, dan indah, kecantikan, ketampanan, tidak berarti itu semu. Itu semu, itu bangkai hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hakiki yang sebenarnya daripada raga yang kasar ini adalah yang berada di baliknya bernama jiwa. Jiwa itu pun tidak kalau hidup kalau tidak didatangkan atau tidak ada di dalamnya ruh. Ada ruh di dalam jiwa, maka jiwa itu hidup. Campuran antara jiwa dan ruh yang berada di dalam yang membuat hidup itulah disebut dengan nyawa. Jasmani badan yang hina papa ini diciptakan oleh Allah dari alam ke alam. Dari alam wadi menuju alam madi. Dari alam madi menuju alam mani. Dari alam mani menuju alam manika. Apa itu alam wadi? Alam wadi di mana jasmani manusia ini diciptakan. Pada kala itu bersumber daripada api, angin, air, dan tanah. Masih berwujud unsur api, angin, air, dan tanah. Jasmani itu pada saat itu
berada di alam yang disebut dengan alam wadi. Kemudian masuk dipindahkan ke alam yang kedua, bernama alam madi. Di alam madi itu jasmani manusia ini sudah bergabung di dalam makanan dan minuman kita. Dia berada di binatang, dia berada di pepohonan, dia berada di sayuran, dia berada di tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian makanan itu terhimpun di dalamnya menjadi saripati. Berpindahlah jasmani ini menuju ke alam yang ketiga disebut dengan alam mani. Di alam mani itulah kita hidup. Jasmani ini hidup. Kemudian dipindahkan lagi di alam mani manikam. Di mana alam mani manikam itu? Alam mani manikam itu terjadi ketika berhubungan badan antara ayah dan ibu kita. Pertemuan antara alif dan ba, antara suami dan istri. Lalu dipindahkan lagi ke alam rahim. Di dalam alam rahim, pada saat umur 4 bulan dan 120 hari, itulah terjadi dialog. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Katakanlah aku ini Allah Tuhanmu. Lalu terjadilah dialog itu sepanjang masa, panjang usia perdialogan itu. Tanya jawab itu, ikrar akidah itu. Jiwa ini mengatakan ana, anta. Engkau dan saya adalah saya. Di dalam jiwa ini, profil jiwa ini terkandung unsur akal, unsur kolbi dan unsur nafsu. Gaibnya akal kita ada di jiwa. Gaibnya nafsu kita ada di jiwa. Gaibnya kolbi kita pun ada di jiwa. Nafsu ini saking bangkang dan bantahnya dia belum mau mengakui bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Allah Tuhannya yang harus patut dan disembah. Dalam beberapa kitab para ulama, sesungguhnya dia dihukum. Nafsu ini dihukum pertama dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Bertahun-tahun lamanya dia dihukum di api yang sangat panas. Dikeluarkan dia dari api. Disuruh dikatakan qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Dia tidak pernah juga mau mengatakan. Ingkar terus. La dan la terus. Kemudian dihukum lagi yang kedua. Dilemparkan lagi di kampung, di tempat, di negeri yang sangat dingin. Lebih dingin daripada kutub utara. Namanya negeri Jamharira. Jamharira sangat dingin dan sangat dingin sekali. Tetapi tidak mempan juga bertahun-tahun lamanya. Dikeluarkan dari negeri Jamharira, alam Jamharira, tempat yang sangat dingin itu. Masih juga dia ingkar, tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Allah, dia adalah hamba. Kemudian yang ketiga, Allah mengurung dia, penjarakan dia. Dengan cara tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nafsu ini. Kemudian dia mengemis-ngemis, menangis-nangis, merintih-rintih, minta dikeluarkan dia dari penjara. Karena tidak sakit tidak tahannya dia dengan makan dan minum. Lapar dia. Langsung dia sujud kepada Allah. Mengakui, engkau adalah Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas aku sembah dan aku sujud. Aku adalah hamba. Maka hakikat daripada nafsu ini, dia hanya ditaklukkan dengan makan dan minum. Dia hanya kalah karena lapar dan haus. Oleh karena itu indahnya di dalam negeri Islam ini, di dalam kampung Islam ini, di dalam ajaran agama Islam ini, di dalam ajaran agama yang mulia diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan untuk mengalahkan dan menaklukkan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Maka tidak mustahil kalau kita puasa kita lemah. Benar toh? Benar. Insya Allah. Kalau kita puasa kita lemah, tidak mampu apa-apa. Tinggal ibadah yang kita jalan, kusuk kita lakukan. Karena lapar dan haus, itulah. Jadi hakikat ciptaan daripada jasad dan jasmani alias jiwa raga ini, itulah perjalanannya dari alam wadi, madi, mani, manika. Perjalanan ini membuat kita merenung bahwa badan kita ini yang di luar ini tidak ada artinya. Tidak usah kita terlalu mengkultuskan, tidak usah kita terlalu sombong dan membanggakan di atas muka bumi ini, atas ketampanan dan kecantikannya. Tidak usah terlalu kita sombong dengan kecantikan kita. Tidak usah terlalu kita sombong dengan ketampanan kita. Tidak usah kita sombong karena kita terlalu kuat dan sakti mandraguna. Tidak usah kita sombong karena badan kita kekar dan besar. Tidak usah kita sombong karena di dalamnya kalau tidak ada jiwa, tidak ada ruh, tidak ada nur, tidak ada Allah, insya Allah
dia mati dan terhina. Oleh karena itu, hanya sekilas saja jiwa itulah penentu segalanya daripada jasad ini. Dan jiwa akan mati kalau tidak ada roh di dalamnya.